Film diawali dengan seorang ustadz yang berjalan sendiri di hutan tebu yang seram dan sepi di malam hari. Di tengah perjalanan, Pak Ustadz dikejutkan dengan suara seorang wanita yang meminta tolong. Ternyata ia seorang ibu yang anaknya sedang kesurupan. Tolong anak saya kesurupan Pak di rumah. Kemudian di balik pohon ada ningrum seorang remaja wanita yang sedang mengawasi mereka, lalu mengikutinya. Setelah tiba di rumah itu, Pak Ustadz langsung segera meruqyahnya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Benar saja, anak itu langsung meronta-ronta. Dan wajahnya sangat menyeramkan ketika proses ruqyah sedang berlangsung. Pergi setan. Sementara ningrum yang dari tadi mengikuti masih mengawasi dari luar. Pak Ustadz akhirnya berhasil meruqyah anak tersebut. Kemudian bapak dari anak itu menyuruh anak yang paling kecilnya untuk membawakan minuman kepada Ustadz itu. Tidak lama anak itu pergi mengambil air di dapur, terdengar suara seperti parang yang menebas sesuatu. Mendengar itu sontak saja bapaknya keluar dan langsung berteriak "Ibu!" ke istrinya. Seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Ibu! Tadi duga, anak yang baru saja diruqyahnya itu kesurupan lagi. Pak Ustadz yang masih di dalam menyaksikannya terbang di belakangnya. Kemudian ningrum yang tiba-tiba ada di belakangnya langsung menebisnya. Saat bapaknya balik memasuki kamar dan menyaksikan semua itu, ia langsung menegur dan mengejar ningrum yang lari keluar jendela. Sementara itu, Pak Ustadz yang ketakutan melihat kejadian itu langsung keluar dan mendapati ibu dan anak paling kecilnya sudah tergeletak tak bernyawa tanpa kelapa. Sin beralih ke Darusman, seorang wartawan cetak ingin meliput kejadian pembunuhan tersebut dan sudah janjian dengan salah satu polisi yang sedang melakukan penyelidikan di situ, yaitu AKP Aryo. Mereka sedang melakukan penyelidikan penting tentang semua korbannya yang dibunuh dengan cara diambil jantungnya. Dan bukan hanya itu, semua korbannya adalah pemuka agama, termasuk biksu, ustadz, dan pastor. Saat sedang melakukan penyelidikan, Darusman melihat sesosok wanita hitam di dapur. Tapi setelah AKP Aryo menyorotinya dengan senter, seketika sosok itu hilang. Kenapa lo? Kemudian mereka mendengar lagi suara gaduh di balik kardus. Mereka mencoba mendekatinya. Ternyata itu hanya seekor anjing dan membuat AKP Aryo kaget. Setelah keluar dari TKP, Darusman teringat masa lalunya yang hanya mementingkan berita tanpa berempati pada korbannya. Di mana di suatu kejadian dia sedang meliput pembunuhan yang korbannya seorang anak kecil perempuan sembari melihat pembunuhnya. Kejadian itu membuatnya menyesal karena membiarkan pelakunya berkeliaran dan menambah banyak korban yang sama. Di atas gedung TKP yang sama, terlihat Pak Kunjara yang sedang membungkus jantung yang baru saja diambil dari korbannya. Lalu dia berkomunikasi dengan gurunya yang merasuki anak kecil. Ternyata dialah pelaku dari semuanya. Dia melakukan semua itu untuk membangkitkan gurunya lagi ke dunia ini. Dan agar dia juga bisa menjadi awet muda. Ternyata karena setan yang dia hidupkan di hutanlah yang membuat anak perempuan dari keluarga yang tinggal di hutan kesurupan. Yang tempo hari diruqyah Ustadz. Sehingga ningrum membintai satu keluarga tersebut. Kemudian gurunya memberitahu bahwa ningrum, sang penjagal iblis, sekarang berada di rumah sakit jiwa. Kirata yang membunuhnya ada di rumah sakit jiwa. Sin berlanjut ke Darusman yang mendapatkan telepon dari atasannya Ginting bahwa dia disuruh ke rumah sakit jiwa untuk mewawancara ningrum yang merupakan pembunuh berantai satu keluarga dan bertemu dengan Dr. Margo. Sin kemudian berpindah ke rumah sakit jiwa, di mana Simon seorang petugas sipir yang sedang berjaga mendengar teriakan dari salah satu pasien yang mengeluh ketakutan karena melihat sosok wanita di dalam selnya. Ada pasien lain, perempuan, mukanya luka-luka, Pak. Tanpa peduli apapun, dia kemudian kembali ke atasannya dan menceritakan itu. Lalu dia teringat dan bercerita kepada atasannya tentang kejadian masa lalu yang ia lakukan kepada salah satu pasien perempuan bersama atasannya hingga bunuh diri. Dia berasumsi bahwa jangan-jangan pasien itulah sosok tersebut. Kejadian yang udah lewat nggak usah dibahas lagi. Tibalah Pak Kunjara di rumah sakit jiwa itu. Ningrum yang ada di situ bisa merasakan kehadirannya.
Kemudian dia melakukan ritual membangkitkan setan untuk menyuruhnya menghabisi Ningrum. Aku Pakunjara yang memanggil. Di tempat yang sama, Simon sedang membersihkan tumpahan kopi di bajunya di WC. Di situ ia mendengar sesuatu. Kemudian ia pun mengeceknya dan tidak mendapati apa-apa. Tapi setelah dia melempar gayung ke dalam toilet kosong, gayung itu kembali terlempar keluar dengan sendirinya. Dan ada tangan yang merangkulnya, serta melihat penampakan wanita di kaca. Lalu ia pun lari bersembunyi ke dalam toilet tersebut dan melihat sosok berjalan di selah bawah pintu toilet. Tiba-tiba setan itu sudah berada di atasnya. Dia pun menjerit. Keesokan harinya, Darusman mendatangi rumah sakit jiwa. Di situ ia disenggol oleh orang yang ternyata Dr. Margo yang ingin ditemuinya. Sambil berjalan masuk ke dalam rumah sakit tersebut, Dr. Margo menjelaskan bahwa rumah sakit itu dulunya adalah kantor pemerintah, tapi dialih fungsikan menjadi rumah sakit jiwa. Lalu ia bilang baru pertama kali melihat wartawan di rumah sakit ini. Ia juga menyampaikan keinginannya ke Darusman. Sebelum masa pensiunnya tiba, ingin diliput dan masuk TV. Kemudian Darusman memberitahu bahwa ia adalah seorang dari media cetak. Darusman bertanya soal Ningrum, kenapa bisa ditahan di sini? Dr. Margo menjelaskan bahwa pengadilan ingin melihat perkembangannya. Mereka belum yakin bahwa Ningrum mengidap gangguan jiwa. Tapi sebaliknya, menurut Dr. Margo sendiri mempercayai bahwa dia menderita skizofrenia dan delusional, di mana ia merasa bertugas membunuh setan berwujud manusia. Seketika Darusman langsung menimpali gila dalam hatinya. Dr. Margo lalu menyarankan untuk tidak lama-lama bertatapan dengannya. Saran saya jangan terlalu lama bertatapan sama dia, ya. Sesi wawancara pun dimulai. Darusman memperkenalkan diri dan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kasusnya. Saat Darusman menanyakan pekerjaannya, dia menjawab menjaga manusia dari setan yang masuk ke dunia. Jawaban itu membuat salah satu sipir di situ tertawa. Kemudian Darusman bertanya lagi dan seterusnya. Selanjutnya ia menjawab untuk menebus dosa yang tidak dibuatnya. Dia bilang menceritakan semuanya pun percuma, karena pasti tidak ada yang mempercayainya. Dia melakukan itu semua agar kutukan itu tidak mengambil nyawanya. Ketika wawancara akan selesai, Ningrum bertanya tentang berapa banyak jatuhnya korban yang sudah diambil jantungnya itu. Darusman yang kaget mendengar itu, kemudian melanjutkan wawancaranya. Dengan memaksa dan menggertak, Ningrum ingin mendapatkan jawabannya terlebih dahulu. Daru menjawab sudah 4 korban. Lalu Ningrum mengatakan ia butuh 3 jantung lagi. Ningrum bilang dia melakukan itu semua untuk menghidupkan gurunya kembali. Ia juga memaksa meminta tolong supaya Daru menemukan senjatanya untuk melawan iblis itu. Ia tidak bisa melakukan apapun tanpa senjatanya, ujarnya. Di sisi lain, seorang petugas kebersihan RSC yang sedang masuk ke dalam WC melihat cairan merah mengalir dari salah satu WC di ujung. Kemudian dia mengeceknya. Betapa kagetnya saat membuka pintu, ada Simon, salah satu sipir yang bertugas di situ, terduduk penuh cairan merah sudah tidak bernyawa. Kemudian ia lari sambil berteriak histeris meminta pertolongan. Setelah selesai dari wawancara, kemudian Darusman menelpon AKP Aryo dan meminta alamat tempat di mana Ningrum membintai satu keluarga tersebut. Tibalah Darusman di desa tersebut. Di sana ia ditemani Pak Ustadz, saksi langsung dari kejadian itu, dan akan menuju ke TKP mayat ditemukan. Sembari menuju ke TKP, di jalan Pak Ustadz bercerita tentang masa lalunya yang kelam dengan narkoboy. Di mana waktu itu ia dan pacarnya kecanduan narkoboy sampai mau hampir mati. Tapi tidak dengan pacarnya ia tidak selamat karena overdosis. Sedangkan ia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Setelah kejadian itu, ia selalu mimpi tentang akhirat dan diperlihatkan kejadian-kejadian yang mengerikan seperti orang yang disiksa karena terlalu banyak melakukan dosa di dunia. Dari situlah kemudian ia bertobat. Kemudian di hutan bambu itu, ia juga bercerita tentang seorang laki-laki yang stres karena Krismon 98, di mana ia membintai istri dan anak-anaknya, kemudian ia sendiri melakukan bunuh diri dengan cara menggirikan golok di lehernya. Sesampainya mereka di TKP, Ustadz itu menunjukkan posisi penemuan mayat yang berada di situ.
Kemudian ia juga bercerita kembali setelah ia keluar dari rumah satu keluarga yang dibintai itu. Ia melihat Ningrum berduel dengan salah satu setan yang mengganggu manusia sampai menebis leher setan itu sampai putus. Kemudian ia melanjutkan ceritanya lagi ke Darusman. Setelah kejadian itu selesai, Pak Ustadz membawa warga mencoba kembali ke rumah tersebut. Tidak disangka ternyata rumah itu sudah tidak ada. Itu membuat warga berasumsi buruk kepada Pak Ustadz yang merupakan mantan pecandu. Di situ juga Pak Ustadz tersinggung dengan Darusman yang menyangka ia juga tidak percaya dengan ceritanya. Kemudian Daru ditelepon AKP Aryo untuk menemuinya di rumah sakit Harapan Sentosa. Kagak ada uang rokok, Bang. Oh. Tanpa mereka sadari dari tadi, dari kejauhan, Pak Kunjara sudah mengawasi mereka. Lalu ia melakukan ritual membacakan mantra memanggil setan. Saat Ustadz itu akan pulang, ia terus berputar di jalan yang sama berulang kali. Kemudian ia melihat sosok perempuan di situ. Ia mengira bahwa itu adalah arwah pacarnya yang masih marah. Kemudian setan itu berbalik dan langsung berubah menjadi Pak Kunjara, serta mencopot jantingnya sampai mati. Di sisi lain, Darusman pun sama berputar di jalan yang sama berulang kali. Di situ ia melihat anak kecil dan langsung bertanya. Ternyata anak kecil itu setan dan mengatakan Ningrum bukan urusanmu. Ningrum bukan urusanmu. Beralih ke RSC, di mana Ningrum mencoba melarikan diri lewat atap dengan membuka paksa pintu kecil di atas kamar selnya. Di salah satu sel, ia melihat seorang petugas sipir akan melakukan tindakan tidak senonoh ke salah satu pasien di situ. Kemudian dari atas ia menghajar pintu kecil sampai terbuka dan langsung turun ke bawah serta menghajarnya sampai terjatuh keluar. Petugas itu lalu berteriak meminta tolong ke teman sipirnya. Semua temannya datang dan menangkap Ningrum kembali. Kedua kalinya Darusman mendatangi Ningrum di RSC. Kali ini bukan karena tugas melainkan keinginannya sendiri. Lalu ia menanyakan tentang setan yang ia lihat di hutan tebu itu. Ningrum bilang itu adalah ulah Pak Kunjara yang memanfaatkan penyesalanmu di masa lalu sehingga ia membuat sesuatu yang tidak ada di dalam pikiranmu. Kemudian Darusman kembali menanyakan asal-usul Ningrum untuk yang kedua kalinya. Ningrum pun bercerita semua tentang dirinya. Bahwa ia adalah berasal dari sebuah kelompok yang menebus dosa seseorang, di mana ia mendapatkan senjata untuk membantai iblis dari seorang lelaki yang memakai pusakanya untuk balas dendam. Lalu pemiliknya itu mengutuknya menjadi senjata untuk memerangi kekuatan gelap. Setelah sekian lama berperang, akhirnya Ningrum pun berhasil membunuh guru mereka. Tapi salah satu muridnya Pak Kunjara yang bisa memanggil iblis, tahu cara membangkitkan gurunya kembali. Itulah sebabnya Ningrum berada di sini, untuk mencegah membangkitkannya kembali. Setelah mendengar cerita Ningrum, kemudian Darusman mendapatkan telepon dari AKP Aryo untuk segera datang ke rumah sakit. Bahwa Ustadz saksi kunci pembintaian satu keluarga yang dilakukan Ningrum mati dan jantungnya hilang. Di tempat yang sama, penjaga sipir sedang mematikan lampu sel karena sudah malam. Salah satu pasien yang di sel di situ memperingatkannya bahwa setan perempuan akan membunuhnya. Ia pun tidak peduli dan terus menyuruh semua pasien untuk tidur. Saat melewati sel terakhir, ia dikejutkan oleh setan perempuan. Kemudian ia lari dan mendapati setan perempuan itu lagi. Dan beruntungnya ia bertemu dengan atasannya yang tidak percaya juga ada setan di situ. Saat senternya diarahkan ke depan, setan itu sudah berada di depannya. Kemudian mereka lari menuju pintu yang terkunci. Mereka pun semakin panik dan memutuskan ngumpet di lemari. Dari dalam lemari, mereka melihat dari sela bawah. Kaki setan itu berjalan mendekatinya, lalu menghabisi mereka berdua. Sin beralih ke rumah sakit. Di sana ada AKP Aryo dan Darusman berada di kamar mayat menunggu jenazah dari Ustadz itu. Tiba-tiba Darusman keluar dan meninggalkan AKP Aryo sendiri di kamar mayat. Kemudian AKP Aryo menghampirinya yang sedang duduk di ruang antri rumah sakit. Darusman menceritakan penyesalan tentang masa lalunya kepada AKP Aryo. AKP Aryo pun mencoba menenangkan dan menasehatinya dengan bijak.
Kemudian datanglah jenazah itu sembari kedatangan Pak Kunjara yang melakukan ritual memanggil setan kembali di rumah sakit itu. Bakalan gempur musuh. Darusman diam-diam mendekati salah satu jenazah di kamar mayat dan mengambil senjata ningrum di dalam badannya. Kemudian mereka membuka jenazah Ustadz. Lalu Darusman yang kembali mengecek riwayat hidup para korban dengan kematian yang sama, ternyata persis semuanya mempunyai pengalaman mati suri, pernah melihat akhirat. Dari situ Darusman langsung paham, itulah sebabnya kenapa Pak Kunjara mengambil semua jantung dari para korbannya. Seketika Darusman teringat omongan ningrum di RSC. Karena ingatan itu bukan hanya disimpan di otak, tapi juga di hati. Walaupun mereka sudah lupa dengan ingatannya di kepala. Lalu ia mengarang cerita ke AKP Aryo dengan pura-pura mempelajari dengan membaca artikel. Tiba-tiba mati lampu. Saat AKP Aryo menyalakan senternya ke arah pojok, Darusman melihat mayat wanita tersenyum seram ke arahnya. Kemudian semua mayat di situ bangkit dan menyerang mereka. Darusman berhasil keluar dari kamar mayat, sedangkan AKP Aryo tak selamat di dalam. Scene berpindah lagi ke RSC. Di sana mereka lagi mengevakuasi para pasien tahanan lantaran teror dari Pak Kunjara dan setan yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba dari depan setan itu menghadang dan dihadapi langsung oleh ningrum. Begitupun dengan Pak Kunjara. Ia menyerang salah satu petugas sipir. Ia juga membawa pasien yang hamil untuk dijadikan mediasi membangkitkan kembali gurunya. Ningrum pun mencoba mencegahnya, tapi dari belakang setan itu terus menghalangi. Darusman yang berhasil menemukan senjata ningrum mencarinya di RSC untuk memberikannya. Ritual pun dimulai. Kemudian Darusman melempar senjatanya ke ningrum dan berhasil menebas setan itu. Kemudian ia segera mencari Pak Kunjara. Sayangnya ningrum terlambat dan ritual itu sudah berjalan. Tapi ningrum tidak mudah menyerah begitu saja. Pertarungan mereka berdua pun tidak bisa dihindarkan. Daru berusaha menolong pasien yang masih di dalam sel dengan terus mencari kuncinya. Pak Kunjara berevolusi menjadi iblis yang sangat menyeramkan dan kekuatannya semakin hebat. Sementara itu, Daru berhasil mengeluarkan satu persatu pasien yang masih terkunci di dalam sel. Pertarungan masih terus berlanjut. Pak Kunjara terlihat sudah mulai melemah. Tapi ia berhasil membuang senjatanya dan ia pun melemparnya hingga terluka. Saat ningrum sudah terpojok, dari belakang Darusman mengambil senjatanya dan melindunginya hingga terluka sambil memberikan senjata itu. Ningrum pun langsung membintainya hingga musnah. Lalu ningrum menghampiri Darusman yang sedang terkapar. Kemudian Darusman meminta maaf kepada ningrum karena tidak mempercayainya. Ia pun pingsan dan kembali sadar sudah di dalam mobil ambulan. Di situ sudah ada petugas medis yang merawatnya dan atasannya yang menemani. Darusman sebenarnya ingin mengangkat kejadian itu, namun tidak ia lakukan karena pasti tidak ada yang percaya dengan ceritanya.